Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan tauzih pada kesempatan kali ini kita ingin sama-sama merenung dan memahami serta menikmati nikmat karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kita untuk dapat sama-sama hadir di bulan suci Ramadan ini, yang berarti kita mendapat kesempatan untuk sama-sama mengikuti training yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh kaum muslimin sedunia, yaitu dengan hadirnya bulan Ramadan, dengan agenda yang telah ditetapkan, yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dari makan sahur sampai berbuka dan hal-hal yang ada di dalamnya, siang sampai malamnya dan sampai paginya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat diperkenankannya kita dapat hadir di bulan Ramadan ini, dan tentunya sambil bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita sama-sama dapat memaksimalkan, memanfaatkan, mengikuti agenda-agenda yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan di dalam bulan Ramadan ini. Harapannya seperti yang disebutkan oleh kebanyakan ulama dengan ungkapan bahwa Ramadan adalah bulan pendidikan, atau dengan kata lain syahrut tarbiyah. Karenanya kita ingin manfaatkan, kita jadikan sebagai momentum untuk menciptakan perubahan. Kita ingin lebih baik ke depan. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam satu ayatnya, Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib satu kaum atau seorang individu kalau dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berkomitmen kepada apa yang beliau wasiatkan, yakni dinul Islam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa dalam bimbingan dan arahan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kelompokkan kita ke dalam orang-orang yang istiqomah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita pahami bahwa manusia adalah makhluk yang dinamis, bukan makhluk yang statis. Sudah barang tentu ketika dia hidup, dia akan senantiasa punya banyak perubahan
kemajuan di dalam hidupnya. Maka sekali lagi kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk menciptakan perubahan. Kita ingin setelah Ramadan meninggalkan kita menjadi manusia baru, dengan semangat baru, dengan cita-cita baru, dengan aktivitas baru, dalam artian lebih maju dari yang sebelumnya. Bahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin Ramadan tahun ini adalah merupakan Ramadan terbaik buat kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Sebagai makhluk yang dinamis, yang menginginkan untuk senantiasa terciptanya perubahan, menyadari bahwa tidak ada satu sistem, satu sarana yang lebih efektif dan lebih efisien untuk menciptakan perubahan itu, kecuali apa yang disebut dengan pendidikan. Nah, dalam kesempatan ini istimewa, pendidikan yang kita hadapi adalah pendidikan yang rabbaniyah. Kita mengikuti training Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini dengan segala agendanya. Harapannya kita menikmati dengan mengoptimalkan potensi dasar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, berupa pendengaran, penglihatan, akal, dan hati. Yang itu apabila kita manfaatkan sungguh-sungguh dalam rangka untuk melaksanakan pendidikan dalam arti yang formal ataupun non formal, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang memiliki kelebihan, yang pada akhirnya kita menjadi manusia yang sadar. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sarana atau bahan yang bisa kita jadikan untuk menciptakan perubahan yang merupakan pendidikan adalah seperti yang kita pernah bahwa di samping pendidikan formal seperti di sekolah-sekolah, dan ini adalah pendidikan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa jadikan sebagai sarana atau wasilah untuk melakukan pendidikan yang disebut dengan tarbiyah zatiyah, yakni pendidikan oleh diri sendiri kepada diri sendiri dengan memanfaatkan sarana yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amalan-amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai sarana untuk menciptakan pendidikan yang akan melahirkan perubahan itu. Atau dengan kata lain yang disebut dengan istilah self-education. Seperti kita ketahui, di mana di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala membuka kemudahan-kemudahan. Di luar Ramadan sulit orang kelihatan datang ke masjid, tapi di bulan Ramadan marak, ya. Dan ini kita jadikan sebagai sarana ya untuk menciptakan, untuk senantiasa terbiasa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat berjamaah setiap waktu. Dengan motivasi karena Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan keridhoannya. Nah, ketika ini kita lakukan dengan sadar, dengan ilmu pengetahuan, dan kita lakukan selama sebulan secara istiqomah, sudah barang tentu akan ada tersisa di dalam jiwa kita kepribadian dan pelajaran dari yang kita dapat dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid secara bersamaan. Belum lagi di bulan Ramadan yang bulan penuh berkah ini, marak orang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, untuk membacanya, tadarus pagi, siang, dan malamnya. Bahkan itu merupakan hal-hal yang sangat dianjurkan sekali. Kita termotivasi sebagaimana yang kita dapati dalam sebuah hadis dikatakan setiap bulan Ramadan itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah mengevaluasi Quran yang ada pada Rasulullah SAW.
Bagaimana dengan kita? Tentunya lebih ingin memaksimalkan, memanfaatkan bulan Ramadan yang merupakan bulan Quran, bulan diturunkan Al-Quran itu. Yang harapannya ketika kita dengan penuh kesadaran, dengan penuh kepahaman membaca Al-Quran, kemudian ada terbentuk di dalam diri kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Untuk senantiasa bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Al-Quran, seperti yang diungkapkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Apabila engkau ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Sebab yang kita pahami bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah. Wa kalamullah al-mu'jiz al-munazzalu ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu ilaina bitawatturi al-muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran itu adalah merupakan kalam Allah yang mengandung kemukjizatan yang Allah turunkan ke dalam jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kepada kita dengan cara yang mutawatir, yang tidak mungkin di sana akan terjadi kedustaan, dan membacanya adalah ibadah. Nah, ketika ini kita lakukan secara rutin, secara sadar, dengan penuh kepahaman dalam mengharap keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama 1 bulan, tidak akan membekas dalam jiwa kita. Belum lagi yang kita ketahui dari apa yang kita baca, ya, bahwa itu adalah merupakan arahan-arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merupakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merupakan motivasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merupakan anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia merupakan cara hidup yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam. Itulah yang tertera di dalam satu ayat yang pertama dalam Quran surat Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia sebagai petunjuk. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak lagi kita sholat tarawih, ya, bersama kita berinteraksi, datang ke masjid, kita bertemu dengan saudara-saudara muslim kita yang sama tujuannya dalam rangka ingin mendapatkan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga ingin, ya, kemudian malam harinya bangun untuk melakukan sahur, dan di celah-celah itu kita lanjutkan dengan sholat tahajud, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan, dan pada saat itulah merupakan waktu-waktu yang lebih mustajabah, yang pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat-malaikatnya dan memberikan pengumuman, barang siapa yang pada malam hari ini dia berdoa akan dikabulkan, barang siapa yang dia meminta akan diberi, barang siapa yang mohon ampun akan diampuni. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istilah al-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang bangun di waktu sahur, kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini juga kita lakukan selama 1 bulan, ya, selama bulan Ramadan secara rutin dan terus menerus dengan penuh kesadaran, kepahaman, maka dia akan melembaga di dalam setiap diri kita, menumbuhkan satu kesadaran bahwa kita kenal eksistensi diri kita adalah sebagai makhluk yang penuh dengan noda. Maka pada saat bulan Ramadan itulah kita datang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi ke depan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum lagi dengan sarana infak, sedekah, kemudian memberi makan orang yang berbuka dan lain sebagainya. Hal ini saya teringat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud. Dalam sebuah hadis itu dikatakan, al-jannatu mustaqatun ila arba'i nafarin. Sesungguhnya surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan momen ini sangat kondusif, ya, buat kita bisa sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, terjaga dari perkataan-perkataan yang mubah yang tidak ada manfaatnya, apalagi perkataan-perkataan yang haram seperti ghibah dan lain sebagainya. Pada bulan Ramadan ini
kita terdidik ya untuk senantiasa mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, untuk senantiasa mengucapkan, melantunkan kalimat-kalimat yang baik yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu Al-Qur'an, apakah itu doa, apa itu kalimat-kalimat thayyibah dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pamut imil ji'an, yaitu orang-orang yang senantiasa memberi makan orang yang lapar. Termasuk di dalamnya adalah memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah wasoimi fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. 4 golongan itulah yang dirindukan oleh surga. Nah, kita semuanya mendapat peluang, kita semuanya punya potensi untuk menjadi di antara bahkan keempat golongan itu. Mudah-mudahan kita semuanya dengan senantiasa mengikuti ya agenda-agenda di bulan Ramadan yang merupakan training Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat muslimin dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kita untuk menjadi manusia yang paling bermartabat dalam pandangan Allah Subhanahu dan Rasulnya, yakni la'allakum tattaqun. Seperti yang diungkapkan juga dalam ayat yang lainnya, inna akramakum indallahi atqakum. Inilah yang menjadi ending di mana kita laksanakan tarbiyah pendidikan yang kita lakukan sendiri dengan apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari amalan-amalan dari makan sahur sampai berbuka dan salat tarawih, kemudian tilawatil Quran, sedekah dan infak, silaturahim, kemudian salat tahajud, kemudian beristighfar dan sebagainya. Harapannya ini menjadi satu sarana yang menjadikan kita layak untuk mendapat sesuatu predikat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah kita sama-sama menundukkan hati-hati kita. Tentunya dalam rangka melaksanakan ini semuanya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah menjadi sempurna kecuali apabila hal itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah kita untuk selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu bimbing kita, Allah arahkan kita, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam rangka melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, dan kita akan menjadi orang-orang yang diterima amal ibadahnya sebagaimana yang diajarkan oleh para salafus salih dalam doanya. Allahumma ja'alna minal maqbulina fi hadzal syahril fadir wa khussana fihi bil ajril wafir wal ata'il jazir. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang diterima segala amalnya pada bulan suci ini, dan berkahilah kepada kami pahala dan anugerah yang melimpah. Allahumma ja'al mimman shoma syahri wastakmalal ajri wa adrakal lailatal qadri wa faza bijaizatir rabbi tabaraka wa ta'ala. Ya Allah, jadikanlah kami golongan orang-orang yang mampu melaksanakan puasa di bulan ini, di bulan Ramadan, menyempurnakan pahala, mendapati Lailatul Qadar, dan memperoleh penghargaan dari sisimu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan hal yang singkat ini menjadi motivasi, pengingat, inspirasi buat kita bersama untuk memanfaatkan hari-hari yang masih ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita terus dalam bimbingan dan arahan Allah Subhanahu wa taala dan dapat memaksimalkan, mengoptimalkan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.